bahwa membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofobik atau yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam minyak. Selanjutnya yang kedua, menurut Dawson dan Daniel, bahwa membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Struktur penyusun membran sel. Yang pertama lipid, yang kedua protein, dan yang ketiga karbohidrat. Yang pertama lipid, bahwa membran sel mengandung lipid yang bersifat amfifatik. Lipid membran tersusun atas fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Bagian-bagian dari lipid. Yang pertama fosfolipid, terdiri dari tulang punggung berupa gliserol yang terikat gula asam lemak melalui ikatan ester dan terfosforilasi. Selanjutnya, glikolipid adalah lipid yang mengandung gula yang menempel pada tulang punggung berupa gugus piramida. Selanjutnya, kolesterol berada di antara fosfolipid. Kolesterol adalah salah satu jenis sterol yang banyak ditemukan pada membran sel mamalia. Yang kedua, protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Bagian-bagian dari protein yaitu yang pertama protein periferal, dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan membran yang membentuk ikatan non-kovalen dengan permukaan membran. Selanjutnya protein integral, dapat ditemukan di antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari dua permukaan wilayah, berfungsi untuk memasukkan zat yang ukurannya lebih besar. Selanjutnya protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran, bersifat amfifatik, mempunyai sekuen protein hidrofobik menembus lapisan lipida dan untayan asam amino hidrofilik. Dan yang terakhir, protein yang berkaitan dengan lipid. Protein yang berkaitan dengan lipid dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstraseluler atau sitoplasmik. 3. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan. Yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel pertama dalam bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein atau glikolipid dan glikoprotein. Pada membran plasma terkandung 2-1% karbohidrat. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Dan peran penting karbohidrat pada sel, yaitu sistem kekebalan. Karbohidrat pada molekul bertanggung jawab terhadap penghasil sifat antigenis membran sel. Sifat antigenis ini berkaitan dengan sistem kekebalan atau imun tubuh dan kemampuannya membedakan sel sendiri dari sel asing. Selanjutnya, pengenalan sel. Karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel lainnya. Penting pada pengembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh sistem imun. Selanjutnya, fungsi membran sel. Melindungi sel, menyelubungi sel, transfer informasi sebagai prasarana, interaksi antar sel, pengaturan pertumbuhan sel, pembawa reseptor. Sekarang saya akan melanjutkan. Saya bermateri ketiga
Transport aktif. Transport aktif merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan suatu sel untuk mempertahankan konsentrasi internal molekul kecil yang berbeda dari konsentrasi lingkungannya. Oleh karena itu, ia memerlukan tenaga yang terdiri daripada adenoisme trifosfat atau ATP untuk menggerakkan bahan-bahan melalui membran plasma. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transport aktif ialah channel protein dan cairan protein serta ionofor. Transport pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan, difusi osmosis dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transport pasif. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih ajar. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengonsumsi O2 masuk. Osmosis merupakan difusi melalui pintas membran selektif yang arah berpindahnya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlalu total dari hipotonis ke hipotonis. Transport pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan, difusi osmosis dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transport pasif. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang ada. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengonsumsi O2 masuk. Osmosis merupakan difusi pelarut meditasi membran selektif yang arah berpindahnya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlalu total dari hipotonis ke hipotonis. Difusi berfasilitasi juga masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat terlalu berpindah menurut gradien konsentrasinya. Contoh molekul yang berpindah dengan transport pasif ialah air dan glukosa. Apa itu endositosis dan eksositosis? Endositosis adalah proses menangkap zat atau partikel dari luar sel dengan menanda atau dalam membran sel. Membran membentuk lipatan di atas substansi atau zat itu menjadi benar-benar tertutup oleh membran. Pada titik ini kantung membran atau partikel menjepit dan menggerakkan zat itu dalam sitosol. Eksositosis adalah proses yang menjelaskan proses partikel bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya ke luar sel. Eksositosis terjadi ketika sel menghasilkan untuk diekspor seperti protein atau ketika memikirkan produk limbah atau racun. Membran yang baru dibuat dan membran lipat dipindahkan di atas membran plasma oleh eksositosis. Sekian presentasi